Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, apa kabar? Bersama saya Ihan Nurdin. Selamat datang di podcast Inspirasi, informasi seputar pemilu dan demokrasi. Sahabat Bawaslu, pada hari ini kita akan bincang-bincang dengan Bang Askalani selaku Koordinator Gerak Aceh yang berkaitan dengan peran pemantau dan pengawas pemilu. Ya, selamat datang Bang Askal, apa kabar? Baik, terima kasih Pak. Sehat ya Bang? Sehat insya Allah. Alhamdulillah, hujan-hujan di luar tadi tetap semangat ya Bang. Oke, Bang Askal, kalau kita berbicara soal kualitas pemilu ya, pastinya selain dari peran penyelenggara pemilu juga kan ada peran pengawas yang sangat besar. Bisa dari unsur masyarakat, dari unsur LSM, dan pada hari ini Bang Askal mungkin mewakili dari unsur LSM ya Bang ya, yang kebetulan fokus isunya itu ke isu-isu anti korupsi dan pemilu ya Bang. Ini kan dua hal yang sangat berkaitan erat nih Bang. Nah kalau kita bicara soal tugas Bang, sebenarnya apa sih yang menjadi tugas atau peran dari pemantau pemilu dan bagaimana proses yang dilakukan selama ini Bang? Ya, terima kasih. Pertama kami sangat senang karena bisa berhadir pada acara podcast ya yang dilakukan oleh Bawaslu. Dalam pemilu di tahun 2024 ini, kemudian juga berlangsung ke pilkada, memang ada beberapa hal yang menjadi dasar kenapa kemudian kami menarik diri untuk tetap melakukan proses pengawasan. Nah, tentu ini ada fakta yang kemudian melatar belakangi sehingga kemudian bagi kami bersama dengan kawan-kawan koalisi waktu itu merencanakan untuk melakukan pemantauan secara langsung ya. Nah, salah satunya adalah berkaca pada pemilu pada tahun 2019. Yang mana pada pemilu 2019 itu kan menjadi dasar bagi kita sebenarnya untuk melihat apa kemudian temuan-temuan yang menjadi perlu mendapat perhatian khusus pada tahun 2024 karena memang di undang-undang yang dipakai masih sama sebenarnya Undang-Undang 7 tahun 2017 itu sehingga kemudian menurut kita ini perlu kawan-kawan bersama dengan koalisi waktu itu untuk merencanakan pengawasan secara mendalam. Nah, faktanya memang jika dirujuk pada proses terkait dengan tahapan pemilu di tahun 2019 dengan 2024 ini terjadi perbedaan. Nah, di tahun 2024 itu kan jika merujuk pada proses pemilu di Provinsi Aceh khususnya ada banyak sekali temuan-temuan yang menjadi dasar. Salah satunya adalah terkait dengan tingginya temuan pada money politik yang waktu itu. Kemudian yang kedua adalah penyelenggara pemilunya juga menjadi catatan penting karena banyak sekali gugatan-gugatan waktu itu yang kemudian melahirkan proses pada DKPP dan yang seterusnya adalah soal peran partai politik. Nah, peran partai politik itu yang kemudian menurut kami menjadi hal penting. Kenapa kemudian bagi komponen sipil, kemudian masyarakat juga perlu mendapat perhatian khusus pada pemilu di tahun 2024. Jadi dasar-dasar ini menjadi dasar bagi kami sebenarnya untuk membentuk koalisi dan melakukan pengawasan. Kemudian di satu sisi yang lain ada hal yang menarik karena memang penyelenggara pemilu misalnya Bawaslu Provinsi Aceh itu membuka keran bahwa komponen sipil boleh melakukan pengawasan mendalam di luar dari institusional yang ada sehingga kami kemudian mendaftarkan diri di Banwaslu ya kemudian bersama dengan kawan-kawan mendaftarkan jumlah personil dan seterusnya dan mendapat legasi. Jadi legasi ini menjadi dasar bagi kita bekerja sebenarnya untuk melakukan pemantauan. Dan kerja-kerja pemantauan ini sebenarnya mampu menjadi elaborasi bersama dan itu menguntungkan sekali bagi penyelenggaraan pemilu. Pada situ ada berapa OMS Bang, organisasi masyarakat sipil yang dalam koalisi itu tadi? Kami memiliki koalisi lebih kurang 12 koalisi waktu itu, tapi dominan adalah orang muda. Jadi orang muda, ada kelompok disabilitas juga dan kemudian ada komponen dari kawan-kawan perempuan. Jadi memang koalisinya adalah koalisi melibatkan kelompok perempuan, kemudian kelompok disabilitas dan orang muda. Kenapa kami menggunakan 3 dimensi ini? Karena memang berkaca di tahun 2024
hampir sebagian besar 3 komponen ini menjadi korban sebenarnya dalam pemilu. Korban yang dimaksud di sini gini, di tahun 2020 di 2019 itu ada banyak orang muda tidak terdaftar ya. Sebagai kemudian juga pemilih pemula, pemilih yang kemudian tercantum sebagai pemilih yang usianya 18 tahun ya. Kemudian yang kedua kelompok disabilitas. Nah, disabilitas itu banyak juga tahun 2019 itu yang tidak memiliki hak pilih. Karena keterbatasan waktu itu ruang yang dibuka untuk pendaftaran. Jadi terlalu mepet ya, sehingga banyak sekali masyarakat yang khususnya kelompok disabel ini tidak mendapat hak. Dan yang ketiga kelompok perempuan. Kenapa kelompok perempuan? Karena kan kalau merujuk pada undang-undang ada 30% ya keterwakilan perempuan. Tapi lagi-lagi problemnya adalah 30% ini yang dihitung apa? Nah, ini menjadi catatan penting sebenarnya di tahun 2019. Sehingga kita kemudian menganggap bahwa salah satu faktor yang paling bagus adalah melibatkan orang ini. Jadi masing-masing komponen itu memantau dirinya masing-masing. Contoh ya, misalnya orang muda dia akan konsentrasi untuk melihat jumlah pemilih yang anak muda apakah terdaftar secara keseluruhan atau tidak. Nah, kelompok komunitas disabel juga akan menghitung jumlah komunitasnya apakah didaftar, punya hak pilih, punya aksesibilitas dalam pemilu dan seterusnya. Dan yang terakhir perempuan. Nah, kelompok komponen perempuan ini menurut kami bukan hanya soal kuota 30 ya, tapi juga terkait dengan peran partisipasi perempuan yang harusnya menjadi penyelenggara. Jadi misalnya bukan hanya pada ruang menjadi penyelenggara pemilu di KIP-nya atau Bawaslu-nya, tapi juga yang ada di desa-desa. Sejauh mana kelompok perempuan itu dilibatkan oleh kepala desa dalam konteks pemilu waktu itu. Jadi pelibatannya itu seperti apa Bang mestinya? Nah, kalau temuan kita memang ada perubahan ya. Dulu misalnya di tahun 2019 itu orang muda ini kan hanya menjadi objek dia. Jadi objek yang kemudian menjadi sasaran sarang yang dipakai untuk dalam tanda kutipnya partai politik menyasar mereka untuk mendapatkan suara. Jadi ruang suap itu atau dalam bahasa lain money politik itu yang disasar orang muda. Karena orang muda kan tidak tahu dia mau milih apa. Mereka tidak pernah dapat perhatian khusus dalam politik, tapi tiba-tiba dipaksa memilih kan. Jadi ya pilihannya hanya ada dua, apakah dia mengikuti hasrat dari orang tua ya, atau kemudian ada orang yang mempengaruhi mereka ya. Secara dipengaruhi itu apa? Lewat memberikan sesuatu yang kemudian memilih orang-orang tertentu. Dan untuk khusus kelompok disabilitas itu ada fakta menarik begini. Kelompok disabilitas ini kan objek dianggap ya, objek dari sebagian orang, dari partai politik menganggap dia objek, kemudian juga dari beberapa yang apa namanya penyelenggara juga menganggap ini tidak terlalu penting di awal-awal. Tapi di tahun 2024 ini kan sudah mulai berpikir kritis ya. Kelompok disabel ini juga menjadi hal yang sama kedudukannya dengan orang normal. Jadi kami menganggap bahwa kelompok ini harus dilakukan advokasi mendalam, mulai dari mereka terdaftar, kemudian yang kedua adalah aksesibilitas pada saat proses pemilu, dan yang ketiga adalah soal keterlibatan mereka dalam pemilu. Keterlibatan itu yang dihitung juga memberikan hak mereka untuk menjadi penyelenggara. Ya, misalnya di daerah-daerah tertentu itu kan kelompok disabel ini banyak ya, banyak jenis ya, ragam. Tapi kan bagi kelompok yang disabel yang memiliki pemakaian dalam tanda kutip dia karena fisiknya saja yang tidak normal ya, mungkin diberi kebebasan untuk bisa menjadi penyelenggara. Dia kan sifatnya kan hanya mencatat atau kemudian mendukung orang. Dan yang terakhir itu pada kelompok perempuan. Nah, kelompok perempuan itu sasaran kita waktu itu adalah mendorong ada banyak daerah-daerah atau dalam tanda kutip kampung-kampung yang mengajak ke perempuan kepala keluarga. Mohon maaf ya, perempuan kepala keluarga kan punya tanggung jawab ya untuk anak. Jadi orang-orang ini harusnya mendapat perhatian, diberi kesempatan untuk menjadi penyelenggara, sehingga kan ada upah jeripaya ya yang kemudian diperoleh itu bisa digunakan untuk kepentingan ekonomi mereka. Hal-hal ini yang menjadi pertimbangan kita. Nah, sehingga kemudian di tahun 2024 itu ada perubahan. Nah, misalnya saya menyebutkan komponen koalisi juga mendorong kelompok rentan. Nah, kelompok rentan ini kalau di Aceh sendiri kan ada beberapa soal agama ya, misalnya komunitas Tionghoa ya, minoritas. Kemudian
yang beragama non-Islam ya. Nah, sehingga di tahun 2024 ada perubahan. Misalnya kita mengambil contoh di Penayung, ada komunitas dari kawan-kawan Tionghoa yang dulu di awal itu kan hanya menjadi objek juga, tapi sekarang mereka bisa dilibatkan menjadi penyelenggara, ikut serta dan kemudian diberikan kebebasan oleh kepala desanya untuk menjadi pelaksana. Nah, ini kan hal-hal yang menurut saya menjadi cerminan bahwa di tahun 2024 itu ada perubahan. Itu konteks dalam proses pemilu. Tapi kalau bicara undang-undang pasti lain. Betul, Nah, nanti mungkin ini bisa kita buka apa sebenarnya temuan-temuan yang kami peroleh dalam mengawasi tahun 2024 ini. Kalau masa pengawasannya waktu itu mulai dari kapan Bang? Kan ada pra ya, ada saat, kemudian ada pasca. Nah, kalau teman-teman koalisi sendiri itu dan cakupan wilayahnya waktu itu gimana Bang konsentrasinya? Kami menghitung waktu itu lebih kurang 6 bulan bekerja. 6 bulan dari sejak pertama tahapan ya, yaitu mendaftar terkait pendaftaran, kemudian sebelum masuk masa penyelenggara ya, masa penyelenggara itu adalah masa yang kemudian kampanye. Tapi waktu itu sebelumnya kita di pra itu sudah ikut serta bersama dengan penyelenggara yang lain untuk melihat total pemilih, kemudian pendaftaran para pemilih, dan kemudian juga keterlibatan partai politik waktu itu. Termasuk kita melakukan tracking sebenarnya calon yang diusulkan dari partai politik, apakah dia melanggar HAM atau tidak, atau dia terlibat kasus korupsi atau tidak. Nah, untuk jumlah dari total 23 kabupaten kota yang ada, Gerak kemudian bersama dengan koalisi itu melakukan pengawasan di 11 kabupaten kota. 11 kabupaten kota, ada Pantai Barat sekitar 3, kemudian Kota Banda Aceh Besar, Sabang ya, kemudian di Pantai Timur. Pantai Timur itu meliputi Biren, Kota Lok Sumawe, Aceh Timur dan Aceh Tamiang. Jadi sehingga kemudian di wilayah tengah ada Bener Meriah dan Gayo Luwes serta Takengon waktu itu. Jadi hal-hal ini yang kemudian menjadi bagian penting menurut kami untuk menilai apakah proses pemilu 2024 ada perubahan ya atau tidak, itu bisa kita temukan dari hasil dokumentasi yang dilakukan oleh kawan-kawan. Kalau dilihat per wilayah ya Bang, ini kan ada barat selatan tadi ya, kemudian ada pesisir timur dan utara, kemudian ada barat ada tengah juga ya. Yang karakteristik masyarakatnya juga akan pasti berbeda-beda ya. Ada tidak berdasarkan hasil dari temuan teman-teman Gerak yang di daerah ini ternyata kecenderungannya banyaknya temuannya A, misalkan di sini B, di sini C, yang berdasarkan karakteristik itu tadi. Iya. Dia ada yang menarik di tahun 2024 itu. Salah satunya adalah keberanian publik untuk melawan ya. Nah, keberanian publik untuk melawan ini tentu bukan unjuk-unjuk, tapi ada proses ya. Prosesnya adalah dengan beberapa hal. Salah satunya misalnya ada program dari Bawaslu sendiri yang mendorong Gampung Demokrasi ya, atau gampung-gampung percontohan. Kemudian juga kami di koalisi juga punya program yang mendorong terjadinya Gampung Demokrasi, termasuk kemudian ada kerjasama dengan aparat penegak hukum ya, khususnya misalnya contohnya di Biren ya, yang kemudian digagas lahirlah Gampung Anti Money Politik. Anti Money Politik. Nah, keberadaan ini menjadi filantropi sebenarnya, dan dia menjadi daya ungkit sehingga pada pemilu 2024 itu ada banyak masyarakat yang berani melawan. Walaupun kita tahu upaya-upaya ini kan artinya dari sekian banyak upaya yang sudah dilakukan ternyata ada respon publik yang bagus. Ada banyak laporan yang disampaikan kepada penyelenggara keberaniannya, walaupun kita tahu pembuktian pada unsur tindak pidana itu agak berat memang ya, belum berubah. Mudah-mudahan nanti di tahun 2029 atau di 2032 ada perubahan terkait dengan ini. Nah, kalau tahun 2024 ini kan masyarakatnya harus aktif melaporkan, membuktikan ya, sehingga kemudian banyak yang aktif tapi ketika dilaporkan tidak bisa buktikan. Nah, ini yang kemudian menjadi problem juga. Tetapi karakteristik yang kedua itu adalah selain dari upaya masyarakat yang berani melawan tadi, ada muncul juga gampung-gampung inisiatif. Nah, gampung-gampung ini adalah dia mandiri. Misalnya contoh di Biren kan, dari total misalnya gampungnya lebih kurang 600, itu setengah diantaranya mandiri untuk melakukan gerakan upaya menolak money politik. Walaupun
kita tahu lah ini kan tidak bisa 100% hilang ya. Iya, iya, iya. Tapi keberanian ini menjadi penting menurut kita, menjadi pembelajaran yang bisa dipakai di tahun berikutnya. Nah, di karakter yang kedua itu klasternya lah. Kalau klaster misalnya Kota Banda Aceh. Iya. Kota Banda Aceh ini kan informasinya cepat. Betul. Ya. Tapi untuk meredam gerakan anti money politik itu, dia membutuhkan effort banyak. Salah satunya kan tidak hanya dari penyelenggara, tapi keterlibatan warga masyarakat dan juga peran aktif dari banyak orang. Waktu itu kita menyasar komponen-komponen yang tadi, yang 5 itu. Sehingga kemudian ada hal yang menarik adalah kelompok disabilitas berani menolak ketika datang ditawarkan uang kepada kelompok disabilitas untuk memilih dia berani tolak. Itu ditemukan ya Bang Ditemukan. ya? Dulunya itu kan di tahun 2019 itu kan mereka menjadi objek gitu kan, dan mereka kemudian tidak mampu berani melawan karena memang tidak ada kawan-kawan sahabat lain yang membackup ya. Tapi ketika mereka berkoalisi, mereka kemudian membentuk satu koalisi yang sama dengan kita, sehingga ruang itu terbuka. Nah, kelompok-kelompok disabilitas, masyarakat yang tergabung dari kelompok disabilitas dan kelompok rentan tadi, ya, itu berani bersuara. Misalnya kawan-kawan komunitas Tionghoa dulunya kan menjadi objek juga. Nah, di tahun 2024 itu mereka berani mengatakan, kami tidak memilih Anda karena apa? Anda tidak cocok dan Anda tidak membawa kepentingan bagi kami ya. Ada upaya penolakan-penolakan itu. Dan track record terkait orang yang dipilih pun itu bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya di basis penayung itu. Dia kalau misalnya dulu pasti yang naik kan yang punya duit ya. Nah, jarang sekali menang itu orang yang nggak punya duit. Nah, tapi tahun ini terpilihannya itu berbeda. Ternyata orang yang kasih duit nggak dipilih. Dan itu yang menjadi nilai. Nah, yang agak riskan memang di wilayah tengah ya. Wilayah tengah ini menjadi wilayah objek yang menurut kami perlu mendapat perhatian besar di tahun tengah. Karena apa? Ada temuan-temuan misalnya masih ditemukan transaksional. Transaksional itu adalah mempengaruhi penyelenggara, kemudian juga melakukan manipulasi, kemudian manipulasi terhadap suara yang sebenarnya bukan buat dia tapi diklaim buat dia. Ini hal-hal yang menurut kami memang menjadi wilayah catatan penting, sehingga kemudian kalau di Aceh kan ada 2 dapil 1 sama dapil 2 ya. Yang ke pusat ya. Ke pusat. Nah, dapil 2 ini memang menjadi wilayah yang harus mendapat perhatian ya. Kemudian di dapil 1 juga agak ke wilayah pantai barat ujung, Singkil misalnya Subul Salam dan Aceh Tenggara dan Goyo Luwus itu perlu mendapat perhatian besar. Kalau untuk hasil ya Bang, apakah Bang Askalani melihat, kan tadi kita ada berbicara soal kuota 30% untuk perempuan ya, bagaimana hasil pantauan yang sekarang dibandingkan dengan yang sebelumnya Bang? Apakah ada perubahan suara yang signifikan untuk yang peserta pemilu yang dari perempuan, atau justru semakin turun nih? Ya, ini kalau dihitung dengan jumlah keterpilihan misalnya DPRA ya, DPRA itu perempuan yang lolos ternyata tidak terlalu signifikan ya dibandingkan dengan yang lama. Kalau yang dulu kan ada beberapa perempuan-perempuan progresif lah yang kita anggap itu bisa mewakili kepentingan banyak masyarakat ya untuk menjawab persoalan isu perempuan. Nah, sekarang kan yang terpilih itu rata-rata adalah orang-orang yang memang memiliki kemampuan finansial. Bukan karena kemampuan leadershipnya ya. Nah, ini yang kemudian jadi penghambat. Jadi hasil temuan dari kita menemukan fakta 30% keterwakilan perempuan itu hanya objek sebenarnya. Jadi partai politik tidak juga berharap perempuan terpilih. Tetapi kalau kemudian terpilih itu alhamdulillah. Karena ada syarat ya. Jadi mereka harus penuhi syarat itu ya. Betul. Misalnya kalau kita menyebutkan keterwakilan perempuan dari beberapa partai politik, misalnya kita menyebutkannya Partai Aceh ya. Partai Aceh kan tidak terlalu banyak perempuan yang memenangkan konstelasi, hanya dari Aceh Timur yang 1 orang, kemudian dari PNA juga ada ya. PNA 1 ya, Aceh Utara, tapi tidak terlalu banyak. Bahkan yang dominan sekarang yang terpilih perempuan itu dari Partai Nasional ya, Partai Nasional misalnya ada Golkar, ada seterusnya. Tapi jumlahnya memang tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan tahun 2019 yang lalu. Nah, ini yang menjadi penting juga, mudah-mudahan ada perubahan dimensi ya dalam undang-undang terbaru tahun 2029. Karena kalau tidak, kita yakinlah keterwakilan perempuan itu hanya menjadi objek yang akan terus berlangsungnya modelnya begini-begini saja. Jadi berulang terus dia terus. Dan yang terpilih pun sebenarnya kita berharap
ada komponen yang perempuan itu yang memang memiliki basis ya, memiliki kekuatan untuk merubah. Nah, kalau tahun ini itu temuan dari hasil pemilu yang 2024 itu menemukan fakta bahwa keterwakilan perempuan yang terpilih di DPR itu adalah karena faktor finansial. Itu hasil temuan ya Bang? Iya. Dan Bang, hasil-hasil temuan tadi itu akhirnya dibawa kemana untuk ditindaklanjuti Bang? Ada dua hal ya. Pertama misalnya berhubungan dengan pelanggaran pemilu, itu kemudian disampaikan ke Bawaslu ya. Dan yang kemudian yang berhubungan dengan pola perubahan tadi, kami kemudian memasukkan pada klausul hasil perubahan dalam Undang-Undang Pemilu tahun 2029. Dan itu didokumentasikan oleh kita koalisi, kemudian kita mengirimkan hasil-hasil fakta ini kepada Komisi 2, kemudian juga kepada Mendagri. Sehingga 2 bulan yang lalu kita melakukan seremonial terkait dengan FGD ya, dengan mengundang banyak pihak. Hasil eliminasi itu adalah desaminasi hasil fakta pemilu sebenarnya, baik dalam pemilu maupun pilkada. Ada 30 catatan kita yang kemudian kita jadikan sebagai bahan untuk dimasukkan dalam konteks perubahan undang-undang tahun 2000 Undang-Undang Pemilu nomor 7 itu. Karena apa? Tadi soal kuota perempuan, kemudian dugaan money politik ya, kemudian juga terkait dengan peran serta aktif ya publik. Salah satunya adalah pemberian kebebasan kepada warga minoritas kemudian disabilitas untuk ikut terlibat, bukan hanya sebagai penyelenggara tapi mereka juga berhak dipilih dan terpilih ya, dipilih ataupun memilih. Jadi itu yang menjadi hal-hal catatan kita. Karena kita tahu dari jumlah total orang yang kemudian menjadi peserta pemilu, ternyata kelompok disabilitas dan minoritas ini tidak mendapat tempat. Nah, dia hanya menjadi objek pemilih, tukang pilih ya, bukan menjadi objek yang kemudian berhak dipilih. Nah, kita masukkan klausul-klausul itu, mudah-mudahan ini mendapat perhatian besar dari nasional. Kemudian yang kedua adalah terkait ketiga selanjutnya menurut kami adalah perluasan Gampung Demokrasi. Kalau dulu itu per kabupaten satu yang didorong oleh Bawaslu ya. Kemudian kita nambah menjadi 10. Jadi ada di Banda Aceh itu lebih kurang ada 15 gampung. Tetapi menurut kami itu tidak cukup. Itu harusnya di 9 kecamatan ya. Harusnya dia dihitung berdasarkan jumlah DPT ya. Kalau misalnya Kota Banda Aceh ada 9 kecamatan, minimal menurut kami itu hampir setengahnya, separuh kampung di Kota Banda Aceh harus mendapat pendidikan yang berhubungan dengan kepemiluan. Jadi Gampung Demokrasi itu harus diperbanyak. Apa hasilnya menurut kami? Semakin tinggi peran serta publik ya, yaitu dengan perluasan Gampung Demokrasi itu semakin memberikan warna bahwa keterpilihan calon dalam peserta pemilu itu adalah orang-orang yang memiliki integritas. Tetapi kalau semuanya hanya percontohan, dia tidak mampu daya ungkitnya. Karena apa? Hanya satu klaster, satu kampung, satu tempat misalnya. Dan sementara di kampung yang lain tidak, dan bahkan ini tidak terlalu optimal ya. Jadi kami berkaca pada upaya yang dilakukan di Biren. Ketika ada deklarasi Gampung anti money politik yang dilakukan oleh Kajari Biren bersama dengan kawan-kawan koalisi di Biren, itu mampu merubah paradigma pemilih. Ya, misalnya dulu kan mohon maaf Biren itu dikenal dengan istilah Gampung atau daerah 100.000. Sekarang justru berbalik ya. Sekarang berbalik karena 100.000-nya berpindah. Pindah ke tempat. Tapi intinya Rehan, ada upaya-upaya yang menurut kita ini menjadi penting. Walaupun masih terjadi, tapi itu minimalisir karena termasuk ada upaya masyarakat berani melapor sehingga kan ada 2 orang yang ditersangkakan dan bahkan dipidana ya gara-gara misalnya melakukan penyuapan. Itu model-model yang menurut kami menjadi penting dalam Undang-Undang Pemilu tahun 2029 itu. Ya Bang, kalau tantangan pasti ada ya Bang, tapi mungkin 1-2 yang paling menantang sekali dari proses pemantauan waktu itu apa sih Bang? Ya, yang menjadi tantangan begini, kami kan melihat ada ruang yang menjadi catatan penting soal pada proses rekrutmen terkait dengan penyelenggara ya. Nah, tidak semua penyelenggara itu memiliki integritas bagus, jadi masih dipengaruhi oleh kekuasaannya. Dan faktanya memang jika berkaca dari hasil pemilu yang kemudian mendapat gugatan ya, misalnya gugatan dari beberapa partai politik terkait dengan markup
suara, kemudian juga ada manipulasi suara, itu menunjukkan bahwa memang mekanisme rekrutmen ya, baik Bawaslu-nya maupun KIP, yaitu perlu mendapat perhatian khusus dalam undang-undang baru ini. Nah, kalau sekarang kan kita menyebutkan begini, nilai integritas itu betul dihitung dari kemampuan profesional orang ya. Tetapi juga perlu dihitung terkait dengan pola rekrutmen. Jadi temuan kami itu sebagian besar karena rekrutmennya itu karena berdasarkan sesuatu yang memiliki latar belakang sama-sama karena organisasi kemudian dia terpilih ya, bukan pada kemampuan intelijennya yang bagus, maka hasilnya modelnya demikian. Jadi kita berharap ke depan proses rekrutmen penyelenggara pemilu itu dilakukan secara profesional. Misalnya kalau sekarang kan yang diutus itu kan adalah utusan, misalnya Panwasli atau Bawaslu kan, Bawaslu saya mau tes Bawaslu misalnya. Kalau dilihat dari CV, oh ini bukan organisasi sama nih, jadi gugur ya walaupun memiliki kemampuan. Pinggirkan dulu. Dan ini yang kemudian menurut kami menjadi catatan juga dalam apa usulan yang kita sampaikan dalam. Berarti itu ke pansel ya Bang? Iya, ke pansel jadinya. Kita memasukkan klausul itu karena memang berharap tahun 2029 itu memiliki perubahan ya. Walaupun kita tahu sebagian besar ya dalam konteks pemilu di tahun 2024 ini pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara itu levelnya bukan pada level tinggi. Artinya bukan di kabupaten, di provinsinya tidak ya, provinsinya clear, kabupaten juga clear, tapi penyelenggara yang di tingkat level desa, kecamatan gitu ya, kecamatan dan desa. Dan karena apa? Ini yang menurut kita perlu mendapat perhatian. Sehingga kemudian ruang-ruang ini tidak membuka keran baru di tahun 2009 yang tidak berubah. Nah, kita tahu ada banyak juga penyelenggara yang baik ya. Kita pasti ada banyak yang baik. Tapi dia dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak bagus ini kemudian merubah pola hasil. Sehingga misalnya kita temukan pada konteks jumlah suara DPD misalnya, yang kemudian terjadi perubahan ya, ada satu case DPD misalnya, kemudian juga usulan temuan terkait dengan perolehan suara pada beberapa kabupaten kota, dan ini tentu menjadi perhatian besar sebenarnya. Nah, pola-pola rekrutmen ini yang menurut kami juga perlu mendapat catatan, termasuk misalnya karena Aceh memiliki pola rekrutmen khusus kan. Kalau misalnya KIP itu kan direkrut oleh masing-masing ya, misalnya provinsi direkrut oleh DPR-nya provinsi ya. Dan ini menjadi catatan juga di kita. Karena apa? Kita menemukan misalnya polanya hampir mirip, sehingga ke depan ada ruang mungkin perubahan-perubahan terkait dengan ini yang menjadi catatan di tahun 2029. Iya, jadi memang sejak dari proses sudah harus profesional ya Bang ya. Betul. Gitu, karena imbasnya kan ke kualitas pemilu dan hasilnya nanti juga akan ke pasca pemilu ya pastinya ya. Nah, mungkin ini terakhir ya Bang, apa sih praktik baik yang mungkin ada pada saat itu dan ini bisa menjadi ya setidaknya dasar ya untuk memperbaiki baik itu proses rekrutmen seperti yang Abang bilang tadi ataupun proses penyelenggara pemilu oleh, kalau kita bicara penyelenggara kan ada dua nih ya Bang ya, ada KIP juga ada Bawaslu ya. Apa Bang praktik baiknya? Pertama begini, ada perubahan terkait dengan informasi publik. Nah, kalau dulu kan susah ya, susah. Publik itu susah mendapatkan informasi-informasi penting ya. Dia kalau harus mencari sendiri. Nah, tahun ini kan ada perubahan. Misalnya kayak model kanal podcast ini penting sebenarnya dan harus dijaga. Karena apa? Podcast model begini itu menjadi ruang pendidikan bagi publik, karena publik kan kepengen tahu apa yang akan dilakukan, apa yang sedang dilakukan, sehingga ruang pada informasi-informasi model begini itu menjadi hal penting dan sangat dibutuhkan publik. Yang kedua adalah terkait dengan praktek baik, misalnya begini, penyelenggara pemilu hampir sebagian besar itu tunduk patuh kepada undang-undang pemilu ya. Dan Bawaslu Provinsi Aceh sudah melakukan itu dengan baik. Makanya tidak ditemukan ada penyelenggara yang kemudian disengketakan. Walaupun berikutnya misalnya case-nya itu setelah pemilu kada ada beberapa yang kemudian dilaporkan ke DKPP ya. Itu mungkin kasuistiknya itu kan menurun.
Dulu di tahun 2019 itu termasuk kami paling sering melaporkan ya. Dan kami kalau seingat kami saja kami itu ada 7 laporan yang kemudian memang bisa dibuktikan dan kemudian dipecat ya dari penyelenggara. Nah, tahun ini turun ya? Ini besar sekali turunnya, jauh sekali turunnya. Dan itu menunjukkan apa? Ada perubahan-perubahan ketaatan ya dalam proses bekerja, sehingga menurut kami ini perlu diteruskan. Karena praktek-praktek baik model begini kalau kemudian jangan sampai berubah orang, berubah sistem ya, kemudian kembali lagi ke nol. Tapi kita berharap ini terus menjadi sesuatu yang semakin baik. Sehingga kami dalam rekomendasi perubahan pada undang-undang pemilu yang kita submit kepada Komisi 2 dan Kemendagri itu, salah satunya adalah terkait dengan pola rekrutmen tadi, yang kemudian juga bisa melahirkan penyelenggara yang lebih bagus. Penyelenggara yang bagus itu akan menghasilkan kualitas pemilu yang bagus. Tapi kalau penyelenggaranya tidak bagus, otomatis dia kemudian akan menimbulkan dampak-dampaknya. Kedua, praktek baiknya itu kan Bawaslu punya program, yaitu program yang berhubungan dengan partisipasi pemilih ya, atau kemudian sekolah partisipasi, yang kemudian Bawaslu itu punya program sekolah partisipasi yang kemudian merekrut orang kemudian dilatih ya. Itu menurut kami perlu dilakukan terus. Jangan kemudian sekolah ini muncul ketika mau pemilu. Jadi karena itu dia tidak akan berdampak. Jadi menurut kami setiap tahun itu perlu terus ditingkatkan. Kader-kader baru partisipatif itu perlu ya. Kemudian perluasan Gampung Demokrasi. Nah, program Bawaslu yang berhubungan dengan Gampung Demokrasi itu kanlah ide cemerlang sebenarnya. Yang praktek ini kemudian kami adopsi. Koalisi adopsi itu, koalisi sipil, koalisi kami yang tadi 12 itu mengadopsi apa yang sebelumnya sudah digagas oleh Bawaslu, sehingga perluasan Gampung Demokrasi itu memberi warna kemudian dalam pemilu, termasuk pada pilkada. Karena hal yang paling bermasalah dalam konteks kepemiluan di Aceh itu, bukan Aceh, di Indonesia itu, bukan pada pemilu nasional, tapi pada pilkadanya sebenarnya yang menjadi problem paling besar. Karena apa? Transaksionalnya berjalan cukup kuat. Kemudian peran serta publiknya juga berubah tipikalnya. Kalau tipikal pada pemilu kan hampir sebagian besar publik itu kan hanya fokus pada partai politik. Orang yang diusulkan siapa itu yang dipilih kan. Nah, sementara kalau dalam case pada pilkada itu bukan hanya soal dari unsur partai politik, tapi orang per orang, ke individunya, sehingga kemudian muncul konflik yang menurut kami tidak selesai. Misalnya ada ribut ya antara satu orang dengan orang yang lain karena saling mendukung, itu sampai hari ini belum baik. Dan itu menjadi catatan penting sebenarnya, harus dirubah. Praktek-praktek model begini itu harus terus digagas sehingga kemudian ada perubahan. Walaupun ada wacana sekarang, ada wacana sebagian besar orang berharap pemilunya dilakukan oleh DPR misalnya. Kalau kami tetap berharap pemilu itu tetap dilakukan model secara terbuka, model begini ya, publik yang memilih, tidak kita wakilkan ke DPR, karena kalau diwakilkan ke DPR pertanyaannya apakah DPR-nya baik kan belum tentu. Tapi biarkan publiknya yang memilih, publiklah yang melihat siapa yang cocok untuk menjadi pemimpin di daerahnya. Yang perlu dirubah adalah mekanisme yang tadi, yang korup tadi, transaksional, kemudian terkait dengan pola keterlibatan publik, kemudian juga penyelenggaranya. Tinggal item ini yang kemudian menjadi catatan. Dan yang paling menjadi perhatian khusus adalah karena kan transaksional terkait dengan money politik ini terus berkembang dia. Kalau dulu kan ngasih duit cash ya. Nah, sekarang kan enggak top up. Orang kan enggak lagi main model cash ya, model top up. Kemudian mekanisme dengan susah dilacak juga ya, Bang. Susah ya transaksinya. Ada yang model arisan. Ya, kita menemukan model arisan, misalnya arisan bentuknya barang. Jadi mereka berinovasi juga ya, Bang? Berinovasi. Makanya karena harus kuatnya di undang-undang menurut kami, sehingga kemudian dalam catatan gerak, dalam catatan koalisi itu adalah karena sudah ada rujukan termasuk keberanian MK ya. Misalnya MK itu pernah melakukan menganulir. Ada 5 kandidat yang dianulir karena melakukan praktek money politik. Nah, ini yang harus diadopsi, sehingga praktek baik ini orang cenderung akan tidak melakukan perbuatan itu. Salah satunya adalah mempertegas setiap individu, partai politik ataupun peserta pemilu atau kemudian kandidat kepala daerah yang terbukti melakukan money politik itu harus didiskualifikasi. Dan itu menjadi catatan penting, dan rekomendasi ini harus memiliki nilai tawar sebenarnya, sehingga kemudian pada ujungnya praktek-praktek yang
yang negatif ini bisa berubah menjadi positif di tahun 2020. Jadi sanksinya jelas ya Bang? Ya kalau sekarang kan abu-abu semua. Ke depan dia mencalonkan lagi, melakukan kesalahan yang sama lagi, nanti ke depan maju lagi. Apalagi misalnya undang-undang, undang-undang kan memberi kebebasan sekarang terpidana korupsi, itu kan tidak perlu minta maaf, dia bisa mencalonkan lagi di depan. Jadi mungkin hal-hal, tapi kemudian ketika kita memiliki upaya-upaya perbaikan bagus, otomatis orang-orang yang jahat ini bisa tereliminir ya. Secara etika juga. Secara gitu etika ya, dia langsung tereliminasi di awal, jadi tidak terpilih dulu baru eliminasi ya. Jadi di awal saya sudah tereliminasi sendiri karena apa? Karena gerakan publik tadi Iya sebenarnya. betul. Jadi biar dia istilahnya dari awal tuh sudah tahu diri ya. Betul, betul. Oke Bang Askal, menarik sekali obrolan kita pada hari ini dalam podcast Inspirasi ya. Tapi mudah-mudahan ke depan Bang Askal bisa ada waktu lagi untuk kita ngobrol-ngobrol mungkin dengan topik-topik yang berbeda ya. Yeah. Nah, sahabat Bawaslu untuk hari ini podcast kita akan kita padai sampai di sini. Terima kasih Bang Askal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.